Selamat datang kembali di Ceriaku, Cerita Alkitabku. Wah, senangnya Kayuan bisa bertemu lagi bersama dengan teman-teman. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang sebuah kota yang ada di Alkitab. Kalau minggu-minggu lalu sudah banyak ya kota-kota yang kita pelajari, dan semuanya berawalan dari huruf A. Betul sekali. Nah, kota yang kita pelajari hari ini juga berawalan dari huruf A, diakhiri dengan huruf D. Kota apa ya? Ada yang bisa tebak? Nah, disimpan dulu ya tebakannya. Kayu akan beritahu setelah kita berdoa. Yuk teman-teman, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan boleh pertemukan kami kembali untuk bisa belajar bersama-sama. Tuhan, hari ini kami akan belajar kembali dari sebuah kota. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk bisa belajar bersama-sama dengan baik dan bantu kami untuk bisa melakukan apa yang ingin Tuhan beritahu kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sudah siap untuk belajar? Nah, hari ini kita akan mempelajari kota yang bernama Asdod. Asdod. Ya, ini diakhiri dengan huruf D ya teman-teman, bukan T. Jadi Asdod, bukan Asdod. Nah, teman-teman, Kayuan akan beritahu nih. Kota Asdod terletak di Yehuda Utara. Dia 53 km dari Yerusalem. Di Yosua 11 ayat 22 tertulis bahwa penduduk asli dari kota ini adalah orang Enak. Siapakah orang Enak itu? Orang Enak merupakan suatu bangsa di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang kokoh atau kuat. Dan ini juga berdasarkan dari penjelasan 12 pengintai yang dikirim oleh Musa. Karena hal ini, orang-orang Israel menjadi takut ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang ini adalah bangsa raksasa yang berasal dari zaman kuno. Yosua berhasil mengusir orang-orang ini dari tanah Kanaan, kecuali mereka yang berhasil berlindung di Filistin, di wilayah Gaza, Gad, dan juga Asdod. Nah, dari sini kita tahu bahwa inilah bangsa Filistin yang menyerang Daud, yaitu Goliat, pada saat itu teman-teman. Ya teman-teman, Goliat pun merupakan keturunan orang Enak. Nah, orang-orang Enak ini masih tetap bertahan nih di kota tersebut pada saat mereka melawan usaha-usaha Yehuda untuk bisa menaklukkan mereka. Teman-teman, kota Asdod juga merupakan kota pelabuhan dan benteng ataupun tempat perlindungan orang Filistin dengan satu kuil Dagon. Di situ juga sempat ada tabut perjanjian yang disimpan, namun kemudian dipindahkan. Asdod itu dihancurkan dan malapetaka pun pernah terjadi di situ, dan itu dicatat di kitab Amos dan juga Yesaya. Pada zaman Yeremia, kota ini menjadi kota yang sangat lemah dan akhirnya menjadi puing. Nah, kota ini sempat didiami setelah masa pembuangan. Tapi mereka pun masih tetap menyembah berhala pada saat itu. Hal itu masih terus terjadi. Kemudian teman-teman tahukah, di Perjanjian Baru, Filipus pun pernah mendatangi kota ini. Dia datang setelah dia membaptis sida-sida dari Ethiopia dan juga melakukan perkabaran Injil di sana teman-teman. Disitulah teman-teman tahu ya Filipus? Iya, dia adalah salah satu murid Yesus dan akhirnya menjadi salah satu rasul. Nah, di situ jugalah dia akhirnya melakukan perkabaran Injil dari Asdod kemudian sampai ke Kaisarea. Demikianlah cerita dari kota Asdod ini teman-teman. Jadi itulah serangkaian cerita yang terjadi dari zaman di Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, apa nih yang bisa kita pelajari dari kota Asdod ini? Ternyata
walaupun penampakannya kuat dan kokoh, tapi tentu ada juga kelemahannya ya. Seperti kota Asdod, yang padahal nih ya, penduduk aslinya adalah orang Enak. Dimana kita ketahui ya tadi, orang Enak adalah orang-orang yang kokoh atau kuat. Namun pada akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dicatat di Amos dan juga Yesaya? Ternyata kota ini hancur dan mengalami malapetaka. Kemudian mereka juga menjadi lemah ya, dan pada akhirnya menjadi apa? Menjadi kota yang penuh dengan puing-puing, teman-teman. Nah, dari sini kita belajar untuk tidak menilai seseorang dari fisiknya ataupun dari penampilannya. Walaupun dia terlihat kuat nih atau baik-baik saja, ternyata ada juga loh kelemahan di dalamnya. Ataupun nih, terlihat lemah, ternyata ada juga loh kekuatannya. Nah, untuk itu kita butuh nih pertolongan daripada Tuhan untuk bisa melihat ataupun menilai seseorang ataupun sesuatu bukan dari fisiknya ataupun penampilannya. Ya, untuk itu mari kita sama-sama semakin dekat sama Tuhan supaya kita bisa dengar-dengaran nih teman-teman sama Tuhan, dan kita tahu, oh ternyata teman kita ini seperti ini. Oh ternyata kejadian ini seperti ini. Ya, jadi jangan sampai kita panik duluan atau jangan sampai kita ketakutan duluan karena penampilannya ataupun apa yang kita lihat itu terlihat menyulitkan atau itu terlihat sangat besar. Ingat teman-teman, Tuhan pasti menyertai kita dan menolong kita. Untuk itu kita harus semakin dekat sama Tuhan supaya kita diberi kemampuan untuk bisa menilai dengan baik. Ya, dan ingat juga ya, ternyata yang kuat itu tidak selamanya kuat juga. Dan yang lemah itu ternyata tidak selamanya lemah juga. Nah, jadi kita harus bisa melihat semuanya dari segala sudut pandang. Oke teman-teman, siap? Siap! Wah, senang sekali Kak Iwan bisa melihat teman-teman semuanya siap nih untuk bisa semakin dekat sama Tuhan supaya bisa dengar-dengaran juga nih dan semakin tahu apa yang bisa dilakukan. Nah, kiranya kita bisa belajar ya dari Asdod ini. Walaupun perawakannya kuat, tapi ternyata dia juga ada kelemahannya ya. Jadi kita pun harus melihat nih, apa ya menjadi kekuatan kita dan kelemahan kita. Dan percaya, setiap apa yang ada dalam diri kita pasti Tuhan pakai. Seperti Asdod ya, Asdod dipakai nih dalam perjalanan pelayanannya Filipus. Nah, itu dia teman-teman cerita kita hari ini. Sampai bertemu lagi ya di cerita berikutnya. Kita sekarang akan menutupnya dengan betul, berdoa. Yuk, ambil posisi yang baik. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan boleh memimpin kami untuk bisa belajar bersama-sama tentang kota Asdod. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa dengar-dengaran sama Tuhan sehingga kami mengetahui manakah yang baik ya Tuhan dan mana yang harus kami lakukan, dan kami tidak menilai segala sesuatu dengan sudut pandang kami sendiri saja ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, ternyata segala sesuatu yang terlihat secara penampakan ataupun secara fisiknya itu tidak menjelaskan segala sesuatunya. Bantu kami untuk bisa terus dengar-dengaran sama Tuhan sehingga kami bisa mengetahui apa yang harus kami lakukan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, demikianlah akhir dari cerita kita tentang kota Asdod. Kita akan belajar lagi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman, sampai jumpa lagi di Ceriaku, cerita Alkitabku.